Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, adat, etnis, dan agama. Salah satunya adalah etnis Tionghoa. Jumlah mereka sangat banyak di Indonesia, tapi mereka memiliki peran penting dan kontribusi yang besar untuk Indonesia. Selanjutnya ini akan kami sajikan liputan singkat mengenai etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Kami mengambil narasumber dari mahasiswa dan lingkungan sekitar di Binus University. Nama saya Mario dari jurusan Markom. Saya marganya Am. Halo, nama saya Tri, kuliah di Binus, jurusan Markom, semester 4. Hai, nama saya Stefani. Saya mahasiswa di jurusan Marketing Komunikasi Binus, semester 4. Halo, nama saya Johan. Saya mahasiswa di Binus, jurusan Marketing Komunikasi. Halo, nama saya Winky. Saya masih keturunan etnis Tionghoa juga sebenarnya. Saya dilihat dari mata sipit itu saya keturunan dari mama, karena berhubung darah China-nya dari mama, jadi marga saya hilang gitu di saya. Sebenarnya marga saya tuh Tan. Halo, nama saya Raisa Lawson. Saya mahasiswi jurusan Marketing Communication di Bina Nusantara. Kok namanya siapa kok? Yohanes. Yohanes. Halo, nama saya Ricky. Pekerjaan di Binus sebagai staff procurement. Iya, kalau boleh kami tahu marga kakak apa ya? Aku dari marga Sunda dari Papa ya. Aduh, aku juga gini loh. Sebentar. Aku dari marga Ko. Ko. Biasanya gitu, biasanya Ko. Iya. Agama Kristen. Agamanya Kristen, Protestan. Saya beragama Buddha. Saya masih menganut agama Konghucu, yaitu agama yang asli memang dari negara China. Kristen. Kalau aku agamanya Kristen. Tidak terlalu kental sih, mungkin pada event-event besar aja seperti bikin Imlek atau ada kue bulan, makan bacang, onde dan sebagainya. Masih untuk beberapa event-event yang kayak Sinja, terus untuk kayak yang makan bacang, gitu. Tapi untuk kayak sembahyangnya atau yang sudah berbau ke sembahyang leluhurnya itu udah enggak. Masih, kadang masih ada sembahyang gengbeng, sembahyang ke laut gitu. Pokoknya semua kegiatan masih ikut kok. Kayak popo, yaitu nenek sama kakek sih masih karena masih kental banget Chinese-nya. Masih sih, cuman kalau untuk kayak perayaan Imlek atau lagi sih Cap Gomeh ya, yang kayak gitu cuman sekedar ajang buat kumpul keluarga aja sih, karena saya sendiri agamanya Muslim dan keluarga dari mama saya agamanya Nasrani, jadi cuma sekedar selebrasi aja. Sebenarnya kalau misalnya namanya tradisi-tradisi itu, kalau misalnya kita mau pelajari lebih dalam, itu termasuk dalam perayaan-perayaan di dalam Konghucu. Jadi seperti misalnya kemarin ada sembahyang Guanyang, itu ada nilai-nilai keagamaan Konghucu. Lalu misalnya ada Cengbeng atau Xinjia, itu dihitung penanggalannya berdasarkan kelahiran Nabi Puja, yaitu Nabi yang utama dalam agama Konghucu, seperti Nabi Muhammad dalam agama Islam. Oh, udah enggak lagi tuh. Udah enggak ya? Udah enggak sekarang. Tapi selama ini keluarga masih ada yang kayak gitu? Enggak ada, semuanya udah Semuanya Kristen. Kalau itu sih kita masih, karena itu kan ada, aku nggak berhubungan ke agamanya, tapi ke adatnya ya. Tua saya itu usahanya bermata pencaharian, lebih ke pengusaha. Ayah saya pengusaha, ibu saya ibu rumah tangga. Saya sendiri bergelut di bidang dagang. Jadi usahanya itu berjualan, dan rata-rata mata pencaharian orang-orang di Tionghoa juga berhubungan dengan pedagang. Mata pencarian ayah sebagai manajer di pabrik di salah satu perusahaan di Bogor. Kalau ibu sih sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya ya masih sebagai mahasiswa. Bokap udah nggak ada,
tapi ibu saya itu sebagai jualan di kantin gitu. Orang tua sebagai karyawan di suatu perusahaan kontraktor, sekarang lagi di luar kota. Kalau mama dia suster perawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Kalau ayah saya pegawai negeri, tapi dua-duanya juga punya bisnis. Kalau misalkan mama saya sendiri seorang direktur di perusahaan anak cabang dari Olimpik. Kalau mama saya itu membuka toko kecil, itu toko makanan hewan. Sementara kalau saya sendiri hanya berjualan kecil-kecil aja di sini. Kami ya jual mie ya, jual mie. Ini udah berapa lama Pak? Dan kalau di sini udah 5 tahun. Oh 5 tahun. Kalau aku kalau orang tua sih sama ya, pegawai swasta sih. Di kampus sih dulu pernah aktif BNIC, cuman karena saya kerja jadi BNIC-nya udah dilepas. Jadi kalau di kampus sih cuma datang kuliah doang. Dulu sempat aktif di UKM ini otomotif di kampus, cuma sekarang udah agak sibuk jadi nggak sering nongkrong lagi sih. Karena berhubung yang keturunan Chinese saya cuma mama, jadi sebenarnya ngelihatnya kalau keluarga sih masih berbaur aja, maksudnya udah nggak ada lah yang rasis segala macam gitu. Kayak mama yang punya teman yang nggak semuanya etnis dari Chinese juga gitu, banyak. Kalau kehidupan sosial, untungnya saya itu lahir dalam keluarga yang terbuka. Jadi saya dan keluarga saya tidak membeda-bedakan mana yang orang pribumi, mana yang orang keturunan Chinese. Seperti misalnya saya memiliki banyak teman-teman yang keturunan pribumi, seperti misalnya Wina, Pupung, Gus Dewi, dan lain-lain. Itu masih keturunan pribumi asli. Jadi kalau misalnya saya sendiri, saya tidak membeda-bedakan siapa teman saya, tapi bagaimana teman saya itu membawa pengaruh kepada saya. Kalau kita teman, semuanya teman ya. Kita kan bukan melihat orang dari etisnya, tapi dengan gimana kita dari hatinya juga, mungkin dari dia baik atau dari caranya dia berteman gimana. Kalau aku tidak membeda-bedakan teman sih. Kalau untuk teman siapa dari semua kalangan pun ya, dari tempat tukang parkir, supir juga aku mesti berteman. Nama Tita, jurusan Marketing Communication angkatan 2009. Menurut saya tentang etnis China, rata-rata hampir semuanya malah orang Chinese itu adalah orang yang bisa bekerja keras, hemat. Itu kalau dilihat dari sisi keuangan ya, terus kayak gitu orangnya rajin, tekun, pantang menyerah. Saya juga punya beberapa teman Chinese, ya fine-fine aja sih, cuman kadang-kadang dari merekanya sendiri kurang enak berbaur dengan kita, kurang apa ya, dari pihak mereka lah sebenarnya kurang bisa berbaur dengan kita, nggak tahu kenapa. Tapi sih sebenarnya aku sendiri fine dengan itu. Halo, saya Rian, saya Marketing Communication angkatan 2013. Menurut saya orang-orang Chinese di Indonesia itu baik-baik, ramah-ramah, lalu juga mereka pinter-pinter. Kita juga kalau misalkan saya di kelas kan punya teman orang Chinese, mereka tuh sering banget ngajak kita, ayo Rian, kita kumpul yuk, kita belajar bareng ya. Tapi nggak semua sih, ada juga beberapa yang males juga. Kalau yang males kemalesan banget, kalau yang pintar kepintaran banget. Terus juga pernah punya pengalaman punya teman Chinese itu pelitnya, naujubillah, pelitnya mau kesel deh pokoknya. Itu juga nggak tahu kenapa, mungkin mereka juga lebih seneng tuh berbaginya. Kalau yang kalau yang agak pelit itu baginya sama yang Chinese aja, kita nggak kebagian, kita cuma ngodok gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi itu tidak meretakkan suatu hubungan pertemanan kita di antara kelas tuh. Mungkin nggak akan terjadi seperti itu.